Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi bertemu di materi-materi mata kuliah psikologi kesehatan untuk mahasiswa anestesi Universitas Harapan Bangsa. Ini adalah materi untuk pertemuan keempat, yakni persepsi dan motivasi. Kita akan membicarakan hal tersebut dalam penjelasan PowerPoint yang singkat ini. Kita akan mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, pada pertemuan keempat ini, target pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian umum persepsi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang gangguan persepsi, diantaranya adalah ilusi dan kesadaran, kemudian mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian umum motivasi, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai motivasi primer dan sekunder, kemudian mahasiswa dapat menjelaskan mengenai daur motivasi dan akan membicarakan teori-teori motivasi. Baiklah, kita akan mulai membicarakannya satu persatu, tapi kalian harus pastikan dulu materi mengenai persepsi dan motivasi ini, selain kalian harus mengetahui mengenai hal tersebut secara teoritis, yang paling penting adalah pada saat kalian mengikuti pembelajaran selama menjadi mahasiswa di Universitas Harapan Bangsa, kalian harus betul-betul bisa mempraktekkan ya apa yang bisa dilakukan ketika kalian sudah mengetahui persepsi seseorang, dan kemudian apa yang akan kalian ubah dari pola belajar kalian sendiri setelah mengetahui teori-teori motivasi. Seperti itu ya. Jadi kegunaannya untuk diri sendiri terlebih dahulu. Baiklah, persepsi. Nah, kita harus membicarakan satu paket ya. Persepsi itu akan terjadi ketika didahului dengan munculnya sensasi. Secara teoritis, sensasi adalah proses di mana anggota tubuh manusia memperoleh informasi dari lingkungan. Jadi, ada yang dilihat oleh mata, ada yang didengarkan oleh telinga, ada yang diraba, yang dipegang, yang terima oleh indera perasa, misalkan seperti itu ya. Maka muncullah sebuah sensasi. Adanya sensasi tersebut kemudian diolah oleh proses pemikiran manusia, kemudian diinterpretasikan informasi tersebut. Itulah yang disebut sebagai sebuah proses persepsi. Persepsi adalah penilaian seseorang terhadap suatu sensasi yang sudah dia terima. Jadi, kalau kita lihat secara teoritis ya, persepsi is an active process. Prosesnya adalah suatu proses yang aktif. Jadi seseorang tidak mungkin diam begitu saja kemudian mempersepsikan hal-hal yang terjadi di lingkungan, ya. Tidak begitu, tetapi orang harus aktif mendengar, konsentrasi dengan telinganya, berusaha melihat, konsentrasi dan fokus terhadap apa yang ada di depan matanya, kemudian panca indera yang lain. Jadi harus melibatkan panca indera, perasa, peraba untuk bisa timbul suatu persepsi yang sama. Nah, kemudian semua stimulasi itu akan dirangsang, diolah, diterima, disadari, lalu kemudian dimengerti. Ya, tadi diinterpretasikan tadi maksudnya dimengerti dengan bantuan indera-indera. Nah, secara keseluruhan persepsi manusia itu sifatnya subjektif. Jadi, walaupun stimulasinya sama, bisa jadi persepsi yang terbentuk pada masing-masing individu itu berbeda-beda, gitu ya. Jadi, misalkan kalian bisa melihat gambar di sebelah, ya, itu ada orang yang melihat bahwa itu adalah sebuah gambar mirip vas. Nah, coba kalian renungkan, itu gambar kira-kira betul nggak mirip dengan vas? Oke, tidak salah jawabannya ya. Ada yang mengatakan itu mirip seperti jam pasir. Nah, mirip kan ya? Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa itu mirip seperti dua wajah manusia yang sedang saling
berhadapan. Nah, coba untuk yang terakhir ini ada nggak yang sudah bisa melihat? Nah, itu artinya sebagai manusia kita bisa memberikan persepsi berbeda-beda. Jadi sifatnya sangat subjektif. Ada yang bisa melihat 3 hal tersebut yang sudah saya sebutkan. Ada yang hanya bisa melihat 2 hal saja. Ada yang hanya bisa melihat hal ketiga saja, dan sebagainya. Kemudian hal apa saja yang bisa mempengaruhi persepsi? Kenapa persepsi bisa timbul berbeda-beda pada setiap manusia? Persepsi terhadap kejadian apapun yang terjadi di sekitar manusia. Jadi, hal yang mempengaruhi adalah, yang pertama adalah atensi yang selektif. Di sini artinya adalah manusia secara sadar dia akan menseleksi apa yang menjadi minat sedemikian rupa sehingga dia akan mencoba memilih apa yang akan dia terima, apa yang tidak akan dia terima pada proses sensasi tadi ya. Jadi misalkan kita sudah melakukan atensi selektif nih. Sejak kecil saya tidak suka belajar mengenai matematika. Contohnya seperti itu ya. Kita sudah melakukan seleksi ya. Saya nggak mau belajar matematika, saya mau belajar hal yang lain selain matematika. Kalau sudah melakukan atensi selektif, terus dia akan selalu memberikan persepsi yang negatif terhadap mata pelajaran tersebut. Sampai SMP, SMA, bahkan di kuliah pun misalkan ya, diajarkan mengenai statistik, kita sudah langsung melakukan atensi selektif ya. Tidak ada terbentuknya sensasi kalau dosennya sedang menjelaskan tentang matematika atau statistik ya tidak akan didengarkan. Kemudian akhirnya persepsi yang timbul adalah pokoknya mata kuliah ini saya tidak suka, saya pasti tidak akan bisa, saya tidak mau mempelajari dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai atensi selektif. Nah, barangkali Anda kan ada ya mata kuliah tertentu yang Anda sama sekali tidak suka. Nah, ini sangat-sangat mempengaruhi persepsi kalian dan nantinya akan juga bisa mempengaruhi penilaian proses pembelajaran. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam melakukan atensi yang selektif. Yang kedua adalah nilai-nilai yang dianut individu. Dari mana individu-individu itu bisa mendapatkan nilai-nilai hidup? Nah, jawabannya adalah dari proses pendidikan yang didapatkan dari lingkungan keluarga. Jadi sangat berpengaruh ya yang namanya pola asuh dari orang tua, kemudian bisa menimbulkan suatu persepsi. Kalau dari kecil orang tuanya sudah sangat menegaskan tentang nilai-nilai agama yang menjadi prinsip keluarga mereka, misalkan harus sholat tepat waktu. Kalau tidak sholat berarti dia dosa. Harus menjaga pergaulan. Berarti dia harus bisa menjaga diri, tidak boleh bergaul secara bebas dengan lawan jenis. Contohnya seperti itu. Kalau dari kecil sudah diberikan nilai-nilai seperti itu, maka hingga dewasa pun akan terbentuk sebuah persepsi ya mengenai hal-hal yang sudah ditanamkan oleh orang tua tadi. Kalau kalian sudah sampai tahap perkuliahan, kemudian melihat orang kok di sini tata cara pergaulannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang tua saya dulu ya. Katanya saya harus membatasi pergaulan, tapi kok di sini nggak seperti itu. Maka saya kemudian mempersepsikan bahwa oh ini sebagian teman-teman saya tidak benar nih, tidak punya nilai-nilai tentang atau prinsip-prinsip yang harus dijunjung untuk melaksanakan bergaul dengan lingkungan sosial gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman terdahulu. Ini jelas hal yang bisa mempengaruhi persepsi secara keseluruhan. Jadi, misalkan dulu sudah pernah memiliki pengalaman tertentu ya, misalnya berkunjung ke satu kota, kemudian membeli beberapa barang, membeli makanan, wisata kuliner, wah harganya ternyata mahal-mahal ya.
Jadi dia akan timbul persepsi terhadap kota tersebut. Jadi misalkan suatu ketika akan datang lagi ke sana, wah berarti harus punya uang banyak nih supaya bekalnya tidak gampang habis. Karena kita sudah tahu atau sudah punya persepsi bahwa kota tersebut biaya hidupnya lebih mahal dibandingkan dengan kota tempat kita tinggal. Contohnya seperti itu. Nanti bisa diaplikasikan ke berbagai hal sehingga kalian akan memiliki kesepahaman bahwa ketika orang lain mendapatkan informasi dari Anda sebagai seorang perawat, bisa jadi mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh hal-hal tadi. Sebenarnya pengaruhnya itu banyak ya, tidak hanya dari 3 hal ini. Jadi bisa karena kapasitas pribadi, ya, daya tangkapnya misalkan, dari kemampuan kognitif, dari kendala bahasa, dari tata cara komunikasi. Sebetulnya banyak sekali hal yang mempengaruhi persepsi. Jadi pada intinya kalian harus perhatikan bagaimana ketika harus menyampaikan suatu informasi agar supaya bisa menyampaikan sesuai tepat dengan apa yang kita inginkan. Namun kalau misalkan terjadi perbedaan penangkapan informasi tersebut, itulah yang harus kalian konfirmasi. Harus pastikan dulu apakah Anda sebagai orang yang memberikan informasi dan orang yang menerima informasi punya persepsi yang sama terhadap satu hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip umum persepsi. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa persepsi sifatnya sangat subjektif, ada beberapa hal yang menjadi prinsip. Ya, yang pertama adalah prinsip konsistensi. Di sini ada keajegan warna, ada bentuk. Jadi walaupun persepsi orang bisa berbeda-beda, tapi untuk satu hal warna, pasti kita semua punya persepsi yang sama. Misalkan saya tanya, warna apa itu tulisan prinsip umum persepsi? Nah, pasti kalian akan kompak menjawab dalam hati ya. Oh, itu warnanya ungu gitu. Jadi untuk warna selalu ada konstansi atau keajegan. Yang kedua adalah bentuk. Misalkan saya tanya, laptop itu bentuknya apa ya? Oh, ternyata persegi panjang, bukan bulat, ya kan? Pasti jawabannya akan sama. Jadi untuk konstansi itu berlaku untuk warna dan bentuk. Kemudian yang kedua adalah figure and ground. Jadi persepsi itu bisa terbentuk tergantung pada latar belakang. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang gambar yang di slide berikutnya ya. Saya buka lagi. Nah, yang ini. Nah, kalau tadi ada yang menjawab tentang ini sama seperti vas, ini sama seperti jam pasir, itu dia melihat figur, melihat gambar yang bagian hitam. Tapi kalau dia bisa menjawab ada dua wajah yang berhadapan, dia sedang bercakap-cakap, nah itu berarti dia melihat ground. Jadi setiap orang bisa melihat dari figur, bisa melihat dari ground. Pada satu masalah yang sama gitu. Artinya ya tergantung ya yang dilihat, yang jadi fokusnya itu figur atau groundnya sendiri. Kalau misalkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apakah dia fokus pada masalah dan merasa dia punya masalah yang sangat berat, misalkan itu ya, atau dia fokus pada penyelesaian masalah tersebut, jadi tidak ublek-ublek, tidak terlalu dalam menghayati masalah, namun dia cari solusinya. Misalkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah hukum Gestalt. Banyak ya hukum Gestalt itu, tapi saya sampaikan dua hukum Gestalt. Yang pertama adalah proximity dan similarity. Ini masuk dalam prinsip umum persepsi yang cukup penting. Yang pertama adalah proximity. Proximity artinya kedekatan. Jadi, orang akan mempersepsikan sesuatu yang dekat itu sebetulnya memiliki kesamaan. Kalau kalian melihat ada si A dan si B, mereka sangat dekat, kemana-mana bersama-sama, sekelas.
kemudian satu kos-kosan, kemudian satu kelompok tugas, kemudian terus gitu ya, kemana-mana kalian bertemu dengan si A dan si B itu sering bersama berdekatan. Maka ada persepsi yang muncul dari orang-orang yang melihat bahwa oh mungkin mereka bersahabat, oh mereka bersaudara, oh mereka punya minat yang sama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, saya merasa bahwa kalian harus betul-betul mempertimbangkan orang yang berada dekat dengan kalian. Karena pasti akan dipersepsikan sama. Sama seperti ada prinsip yang mengatakan bahwa berdekatan dengan orang yang jual minyak wangi, pasti dia akan wangi. Tapi kalau dia berjualan sesuai dengan dan baunya gitu ya, itu proximity. Jadi kalian tidak boleh bergaul atau dekat dengan sembarang orang yang dipersepsikan jelek. Kemudian hukum kesal yang kedua adalah similarity. Similarity itu artinya kesamaan. Jadi kalau orang terlihat secara performance-nya itu sama, biasanya akan dipersepsikan bahwa mereka itu sama saja. Misalkan kalian di sini diberi aturan bahwa kalian harus menggunakan jas alma mater ketika mau praktek lapangan di luar. Kenapa? Karena kalian membawa identitas tersebut. Kalian memakai jas yang bertuliskan Universitas Harapan Bangsa. Semua orang memakai itu ketika praktek di luar, entah ke rumah sakit, entah ke puskesmas, dan lain sebagainya. Maka orang yang melihat, oh ini pasti mahasiswa yang belajar kesehatan. Kalau ditanya tentang kesehatan pasti paham. Ya, jadi kalau sudah menggunakan jas alma mater, seragam Universitas Harapan Bangsa, disitulah kalian seharusnya bisa menjaga diri, menjaga nama baik alma mater. Jadi prinsip similarity jangan dilupakan. Kalau sudah menggunakan baju dan seragam yang sama, maka orang pasti punya persepsi yang sama tentang kita, para pengguna jas, misalkan gitu. Yang berikutnya adalah prinsip kedalaman. Nah, ini biasanya dilakukan berusaha untuk membentuk persepsi tersebut di kalangan orang yang suka seni ya, art. Jadi kalau membentuk persepsi kedalaman, berarti dia harus menggambar sedemikian rupa, misalkan ada shading, makin lama makin gelap di bawah. Nah, itu padahal kan kertasnya rata ya, tapi lukisan tersebut karena prinsip art dia membuat shading sehingga bisa melihat kedalaman dari orang yang melihat gambar tersebut. Atau prinsip jauh bisa juga. Digambarlah di lautan, ada gambar kecil jauh di sana. Nah, itu dipersepsikan jauh dengan cara melihat gambarnya itu dibuat menjadi kapal yang kecil, misalkan gitu. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah ilusi. Nah, kalau ilusi ini antara stimulasi dan persepsi sebetulnya tidak benar ya, namun semua orang bisa menangkap persepsi yang sama saja, ya. Misalkan yang paling simpel itu contohnya adalah kalau gelas dimasuki air, misalkan setengah gelas ya, dimasuki air, diberi pensil, itu tampaknya pensilnya patah ya. Nah, itu kan sebetulnya nggak terjadi betul-betul patah, tapi semua orang kalau misalkan diminta untuk cek, kelihatannya pensil itu patah nggak? Ya mereka semua akan menjawab sama, iya ya kelihatannya patah. Sama seperti Fata Morgana itu masuk ya, ilusi ya. Dari jauh kita melihat jalan beraspal, panas-panas siang hari, itu agak sedikit berkilap. Nah itu sepertinya ada air di situ. Semua orang bisa melihat bahwa iya ya seperti ada airnya. Padahal kalau didekati, ya sebetulnya tidak betul-betul ada air. Itu contohnya di sini seperti itu. Kemudian ada beberapa gangguan-gangguan persepsi yang muncul yang masuk kategori psikosis. Kemarin kita sudah membahas sedikit ya tentang orang normal,
ada gangguan ringan neurosis dan gangguan berat psikosis. Nah, kalau gangguan persepsi yang saya jelaskan di sini sudah masuk kategori psikosis. Yang pertama adalah halusinasi. Seolah-olah melihat terbentuk sebuah persepsi tanpa adanya sensasi atau stimulus. Itulah yang disebut sebagai halusinasi. Yang pertama jenisnya adalah halusinasi visual. Kita seolah-olah melihat hantu. Kalian setiap masuk kelas melihat ada hantu menggunakan jubah putih di pojok kelas. Selalu seperti itu. Padahal orang lain nggak ngelihat dan memang stimulasinya nggak ada. Cuma kalian sendiri dalam persepsi telah terbentuk pikiran bahwa di situ selalu ada hantu. Karena katanya misalkan gitu. Atau ya memang tidak ada yang mengatakan pun kalian memang namanya gangguan persepsi ya. Itu membayangkan sendiri akhirnya seperti betul-betul melihat padahal nggak ada. Halusinasi yang kedua adalah halusinasi akustik. Halusinasi dengar. Biasanya beberapa pasien yang saya temui gangguan akustiknya itu berupa bunyi-bunyian yang nggak begitu jelas. Misalkan tik 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 terus sepanjang hari dia mendengarkan itu. Atau ada yang mendengarkan suara berisik gitu nggak begitu jelas ya kalimatnya apa. Tapi ada beberapa juga yang memiliki gangguan jiwa berat mendengar kalimat-kalimat yang menurutnya jelas berupa perintah-perintah. Misalkan coba hilangkan sumber masalah gitu ya. Nah, dia melihat sumber masalahnya itu teman di kantor gitu misalkan ya. Nah, kemudian ada bisikan-bisikan terus yang dia yakini itu sebagai sesuatu yang benar untuk membunuh temannya di kantor misalkan gitu. Ya, kalau memang sudah gangguan jiwa berat, persepsinya memang terbentuk begitu saja ya tanpa dia bisa membuktikan. Tapi orang yang sudah mengalami gangguan jiwa berat memang sangat yakin dengan apa yang dia rasakan, padahal itu halusinasi. Yang ketiga adalah olfatorik atau gangguan perasa. Dia merasa di mulutnya ada bau-bauan yang terus mengikuti, misalkan bau pulut nangka. Nah, ini ada hubungannya dengan tekanan-tekanan yang dia rasakan. Saya pernah mendapatkan klien, dia bisa menceritakan banyak hal tentang kehidupan sehari-hari, tentang sekolahnya, dan sebagainya. Tapi begitu masuk pertanyaan yang sensitif, misalkan, kapan pelecehan itu pertama kali kamu alami? Nah, itu sebagai sesuatu yang sensitif ya. Nah, klien itu langsung tidak bisa membuka mulutnya, nggak bisa menjawab, dia merasa ada pulut nangka di mulutnya, misalkan. Jadi dia diam 1000 bahasa dan menjelaskan bahwa ada sesuatu yang ada di mulut. Pulut nangka terus yang membuat dia tidak bisa membuka mulut. Nah, itu yang pernah saya temui sendiri ya, olfatorik pada pasien gangguan jiwa berat. Yang keempat ada kinestetik. Nah, pada kinestetik, gangguan persepsinya adalah pada gangguan pergerakan. Ini biasanya dialami oleh orang yang sering menggunakan obat-obatan terlarang. Jadi mereka minum, kemudian mereka fly gitu ya. Kalau menurut bahasa mereka itu mengalami fly. Kita menyebutnya sebagai gangguan persepsi kinestetik. Jadi dia merasa bergerak, ringan, melayang. Padahal dia sendiri memang tidur saja, tidak bergerak, sebetulnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah visceral. Ini berhubungan dengan organ-organ dalam. Misal, dia merasa ada paku atau silet di perutnya karena dia mules. Itu tidak benar-benar terjadi, tapi orang yang sudah mengalami gangguan jiwa berat sangat meyakini hal tersebut. Ya. Saking takutnya dia menjalani operasi, terus pasca operasi dia ada keluhan, dia yakin bahwa ada gunting tertinggal, misalkan gitu. Itu gangguan persepsi yang sangat mungkin terjadi pada orang yang sudah psikosis. Yang berikutnya lagi ada hipnagogik. Nah, pada hipnagogik gangguannya adalah antara sadar dan tidak sadar, antara dalam mimpi dan tidak.
tidak mimpi. Misalkan pada saat dia bermimpi, dia merasa bertemu lagi dengan nenek yang sangat dekat dengan dia gitu. Terus dia sangat sedih, dia menangis. Tapi di situ dalam mimpinya itu ketemu. Nah, sampai dia terbangun, dia tahu bahwa ketika di mimpi itu dia tadi bertemu, tapi neneknya hanya melambaikan tangan. Jadi begitu bangun dia merasa terus tetap sedih. Itu biasanya gangguan jiwa berat ya, psikosis sampai mimpi pun dia yakini bahwa itu sesuatu yang betul-betul terjadi. Nanti tipe yang kedua pada gangguan persepsi adalah ilusi. Tadi saya sudah jelaskan ilusi di slide yang sebelumnya. Tapi pada gangguan persepsi ini ilusinya sangat diyakini bahwa itu terjadi. Tadi saya sudah sampaikan di sini ya, pada ilusi yang normal orang merasa bahwa itu sesuatu yang tidak terjadi. Misalkan tadi pensilnya patah, kan nggak benar-benar terjadi ya. Tapi pada gangguan persepsi, di sini dia sangat meyakini bahwa itu benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga adalah depersonalisasi. Ini adalah perasaan di mana pasien merasa asing dengan dirinya sendiri. Apakah tadi aku yang mengatakan itu? Apakah saya yang melakukan tadi? Apakah ini saya? Siapa sebenarnya saya? Nah, itu sudah mulai berat ya, gangguan jiwa berat. Kemudian yang keempat ada derealisasi. Dia merasa asing dengan lingkungan. Seberapa lama pun dia sudah berinteraksi dengan orang sekitar, tetap saja dia merasa asing. Ya, nggak pernah bisa merasa dekat. Nah, itu biasanya bertahap ya terjadinya ya. Tapi kalau sudah sampai direalisasi harusnya mendapatkan terapi yang cukup agar supaya dia bisa kembali lagi berinteraksi dengan lingkungan. Yang kelima ada somatosensori. Pada somatosensori itu orang mengalami gangguan persepsi yang termanifestasi ke kulit. Nah, jadi kalau kalian pernah mendengar sakit eksim, ya psikosomatis gitu ya. Jadi kalau dia stres, kulitnya ada gangguan. Semakin dia stres, makin berat gangguan kulit. Semakin berat gangguan kulit, makin membuat dia stres. Jadi siklus lingkarannya itu terus terjadi seperti itu. Jadi untuk memotong lingkaran siklus tersebut, berarti dia harus bisa mengendalikan perasaan cemas. Tapi kalau sudah sampai termanifest ke fisik, memang seringkali dibutuhkan dua terapi ya, selain terapi psikologis juga terapi fisiknya. Dari gangguan kulit ada obat-obatnya sendiri, tapi ditambah dengan antidepresan seperti itu. Yang keenam ada psikofisiologi, sama seperti somatosensori kejadiannya, namun ini untuk organ-organ yang lain di luar kulit ya. Yang ketujuh ada agnosia, gangguan persepsi tapi disebabkan karena dia sudah mengalami cedera kepala. Misalkan pernah jatuh dari sepeda motor, tabrakan, tapi yang terbentur itu kepala bagian belakang. Nah, nanti secara fisik dia tampak sudah pulih, tapi secara psikis dia mengalami gangguan persepsi. Jadi sering curigaan, jadi merasa jadi bahan perbincangan, padahal orang-orang di sekitarnya nggak seperti itu. Nah, itu adalah beberapa gangguan persepsi. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya. Motivasi. Secara harfiah, motivasi terdiri dari mover, artinya bergerak, dan atau motif, artinya aktivitas mental. Jadi motivasi adalah the energizer of behavior. Jadi tingkah laku selalu memiliki energi untuk kemudian bisa terjadi ya. Itulah yang disebut motivasi. Ada beberapa teori motivasi yang bisa saya rilis, tapi kalian seharusnya betul-betul memahami bahwa motivasi itu bisa motivasi yang
internal maupun eksternal. Kalau internal itu motivasinya berasal dari diri sendiri. Dia mau melakukan apapun, dorongannya ada dalam diri sendiri. Tapi kalau motivasi eksternal, dia melakukan sesuatu karena memang disuruh, distimulasi dari luar. Jadi, dua hal tersebut bisa terjadi berbeda ya antar dua orang. Mungkin melakukan hal yang sama ya, sama-sama kuliah dan memilih jurusan anestesi. Tapi yang satu motivasi dari dalam, memang dia mau belajar. Yang satu lagi motivasi dari luar, disuruh orang tua misalkan gitu ya. Nah, dua hal tersebut bisa juga terjadi perubahan satu sama lain. Misalkan awalnya kalian betul-betul dapat motivasi dari luar, disuruh orang tua sih. Tapi setelah belajar di sini, kemudian kalian pelan-pelan mencintai ilmu ini. Wah, ternyata menyenangkan juga ya mempelajari ilmu ini. Oh, nanti saya juga bisa ya berpartisipasi di masyarakat, jadi perawat profesional. Dan sekarang ini perawat anestesi banyak sekali dicari. Maka jadilah dia termotivasi untuk belajar lebih giat. Jadi yang tadinya motivasi eksternal berubah jadi internal. Itu juga bisa menjelaskan motivasi sekunder dan primer misalkan gitu ya. Motivasi majemuk, motivasi ya banyak hal yang seperti itu ya. Tapi terjadi perubahan itu sesuatu yang wajar. Kita sekarang masuk ke teori-teori pembentukan motivasi ya. Yang pertama adalah teori insting. Teori insting ini sebabnya adalah genetik. Jadi ada tiruan perilaku orang tua seperti motivasi belajar, motivasi ibadah. Pada teori insting ini, anak akan meniru perilaku orang tuanya begitu saja. Meniru tanpa melakukan evaluasi apapun. Orang tua melakukan, anak melihat dan langsung meniru. Itu teori insting. Nah, ini bisa terjadi pada motivasi belajar, motivasi ibadah. Jadi anak tidak perlu dikasih tahu bahwa kamu harus sholat yang benar, 5 waktu, tepat waktu. Tidak harus seperti itu. Kalau orang tuanya melakukan hal yang sama, anak-anaknya juga akan secara insting meniru. Kemudian teori yang kedua adalah teori drive. Prinsipnya adalah determinan biologis. Jadi, setiap orang selalu akan berusaha untuk mencapai equilibrium atau keseimbangan. Misalkan dalam hal ini, contohnya adalah orang yang lapar. Secara biologis, dia kekurangan asupan makanan. Dia akan mencari makanan agar supaya terjadi equilibrium. Kalau dia haus, dia cari minum. Dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya seringkali motivasi-motivasi yang dasarnya adalah determinan biologis. Kemudian yang berikutnya adalah teori atribut. Sebetulnya teori atribut ini hampir mirip dengan teori insting. Ya, prosesnya adalah peniruan. Namun bedanya, kalau pada teori insting meniru begitu saja, pada teori atribut, seseorang akan berusaha untuk mencerna terlebih dahulu. Dia akan memperhatikan orang lain dan mencoba mencerna usaha apa yang sudah dilakukan orang tersebut. Kemudian, kalau misalkan orang tersebut berhasil, barulah memotivasi dia untuk berusaha hal yang sama. Gitu. Jadi, dia berpikir mengevaluasi dulu. Kalau oke hasilnya, berarti saya bisa tiru dong. Gitu. Kalau tidak oke, ya udah, berarti dia mencari pilihan yang lain dari tingkah laku orang lain yang lebih baik hasilnya gitu. Kemudian yang keempat adalah teori harapan. Setiap kali dia melakukan sesuatu, dia selalu melihat harapan. Kira-kira kalau saya melakukan ini, ada reward nggak? Ada hadiah nggak? Kemungkinannya gimana? Kalau nanti saya menyelesaikan kuliah di prodi anestesi, kira-kira peluangnya apa? Oh, ternyata banyak yang sudah menjadi alumni dari SHB. Dia juga mendapatkan penghargaan dan cepat terserap di dunia kerja. Jadi dia yakinlah pasti aku kalau udah selesai kuliah aku akan
mudah mendapatkan pekerjaan. So, dia termotivasi untuk belajar lebih keras. Itu adalah teori harapan. Nah, kemudian untuk slide yang terakhir, saya akan sampaikan mengenai hierarchy needs of Maslow. Jadi, setiap orang ketika melakukan sesuatu seringkali dilihat berjenjang ya, berdasarkan need atau kebutuhannya. Yang pertama, yang paling bawah adalah physiological needs. Orang pasti pertama kali akan memenuhi physiological needs-nya dulu. Dia sudah kenyang, dia sudah tidak haus lagi, dia sudah berpasangan, termasuk kebutuhan biologis ya. Kalau itu sudah terpenuhi, biasanya dia akan naik setingkat lagi ke need yang kedua, yaitu safety need atau kebutuhan untuk rasa aman. Aman nggak kalau saya berada di lingkungan ini? Aman nggak saya bergaul sama dia? Aman nggak lingkungan kantor saya, teman-teman saya? Itu kebutuhan yang berikutnya setelah dia kenyang, setelah dia tidak lapar, tidak haus. Safety need. Kemudian yang berikutnya adalah belonging needs and love need. Jadi ada kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Jadi kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan dicintai, tapi mencintai itu juga sebuah kebutuhan. Karena kalau kita misalkan sudah berpasangan, kita juga butuh objek untuk menyalurkan rasa cinta itu. Kita butuh anak-anak, kita butuh orang lain untuk menyalurkan rasa cinta kita dan perhatian kita. Kita melakukan kegiatan sosial, kita santuni anak yatim. Itu sebetulnya bukan memenuhi kebutuhan mereka, tapi memenuhi kebutuhan kita sendiri akan tadi, kebutuhan untuk memberi atau mencintai. Kemudian need yang berikutnya adalah esteem need. Nah, pada esteem need kita butuh penghargaan. Jadi kalau kita sudah melakukan banyak hal, kita butuh juga sih untuk dihargai, butuh juga untuk di support agar supaya mau melakukan hal tersebut di kesempatan berikutnya. Kemudian berikutnya lagi adalah kebutuhan untuk tahu dan memahami, need to know and understand. Ini pada hal-hal yang seperti mencari ilmu, kemudian memahami orang lain itu termasuk ya, need to know and understand. Kemudian ada aesthetic need. Nah, ini kebutuhan yang sudah agak tinggi ya, artinya kalau semua hal di bawahnya sudah terpenuhi, biasanya orang sudah mulai mikir aesthetic need. Sandang pangan papan semua sudah terpenuhi, dia juga aman tinggal di perumahan tersebut, misalkan ya. Dia juga punya pasangan dan anak-anak yang saling mencintai, dia sudah menghargai satu sama lain, maka kebutuhan estetiknya muncul. Tidak hanya butuh baju, tapi baju yang dia sukai, bentuknya bagus, warnanya oke, misalkan ya. Tidak hanya sekedar butuh rumah, tapi rumah yang nyaman, bentuknya artistik, catnya bagus, misalkan itu kebutuhan estetik. Kemudian yang di atasnya lagi adalah self-actualization. Nah, pada self-actualization, seseorang itu butuh sekali untuk eksis, untuk aktualisasi, merasa berguna di berbagai tempat. Nah, mungkin bisa saya samakan dengan ketika seseorang bekerja atau melakukan sesuatu, tidak peduli lagi berapa gaji yang akan dia terima, tapi ketika dia melakukan dengan baik, dia merasa dibutuhkan orang lain, bisa mengaktualisasikan diri, kepuasannya itu ada di situ. Jadi bukan pada honor atau gaji yang diterima. Itu udah need tingkat tinggi ya. Semuanya kalau sudah terpenuhi sandang pangan papan, kebutuhan biologis, sudah terpenuhi, biasanya orang tidak lagi menitik beratkan pada hal-hal yang sifatnya seperti itu, tapi lebih ke self-actualization. Nah, yang tertinggi adalah transcendence. Pada kebutuhan transcendent, kita sudah sampai titik puncak. Jadi, kebutuhan kita untuk mencari terus, misalkan, apa sih sebetulnya yang kita inginkan dari hidup? Apa sih tujuan Tuhan menciptakan saya, misalkan. Apa sih yang harus saya lakukan ketika Tuhan sudah memberikan saya kondisi seperti ini? Saya, misalkan kalian ya sebagai mahasiswa, saya sudah diterima di anestesi UHB, saya sudah di sini, orang tua saya mampu membayar, kira-kira
Tuhan itu menginginkan saya seperti apa ya? Kok jalan saya kok ke sini gitu. Nah, itu kebutuhan yang paling tinggi dari setiap manusia menurut Maslow gitu. Jadi semua orang akan mengikuti rangkaian step-step hierarki ini ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dia pada fase-fase awal kehidupan dia tahu-tahu sudah eh, langsung punya kebutuhan self actualization, enggak. Jadi wajar kalau kebutuhan yang di bawah belum terpenuhi dia akan fokus ke situ ya. Nah, jadi kita akan sama-sama mengevaluasi kira-kira kalian atau saya atau orang sekitar boleh mendiskusikan ya sudah sampai kebutuhan yang mana. Oke, untuk pertemuan keempat saya kira cukup sekian. Ini ada slide tugas, silahkan kalian baca, nanti dicocokkan dengan yang ada di Skalsa. Kemudian, oh ini referensinya, kalian bisa baca materi tadi, sumber bacaannya ada di sini. Sebetulnya buku apapun yang judulnya psikologi umum kalian boleh baca. Ini hanya 2 saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kalian. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, boleh kalian chat di room Skalsa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.